Mbak, dari Indonesia juga ya? Halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua Kristen tapi nggak biru. Gimana ya Jess jadinya ketika seorang istri mendapatkan fakta-fakta masa lalu terkait hubungan suaminya dengan wanita lain di tengah kecelakaan pesawat yang sedang dialami oleh suaminya? こんにちは。私の名前は金子まりです。 Pasti sangat campur aduk bukan? Dimana rasa sedih, kecewa, marah semuanya campur aduk dalam satu kesatuan ya guys ya. Yap, sama seperti sebuah film yang akan saya bawakan ya guys ya. Dan plot twistnya tuh sangat tidak terduga sekali ya guys ya. Tanpa basa-basi kita langsung aja gaskeun. Film dibuka dengan sebuah berita kecelakaan pesawat yang bertujuan dari Tokyo ke Jakarta yang bermuatan 75 orang penumpang. Kemudian film Mental Energy pun baru saja dimulai. Kemudian scene berpindah kepada salah satu bandara di Tokyo, Jepang. Good afternoon, everyone. Thank you very much for waiting for us a long time. Kemudian scene akan berfokus pada salah satu seorang istri dari salah satu penumpang tersebut. Mbak, dari Indonesia juga ya? Yang berasal dari Indonesia yang bernama Livia. Kemudian ia dihampiri oleh salah satu istri korban juga asal Indonesia. Kemudian Ruri mengajak Livia untuk menemui kedua temannya yang suaminya menjadi korban kecelakaan pesawat juga. Mereka pun bernama Stellar dan Thalia. Mereka semua adalah istri-istri yang menjadi korban kecelakaan pesawat tersebut. Mereka semua pun mulai berbincang dan membicarakan tentang biografi suami mereka, dari yang dokter, aktris maupun dosen. Nah, kalau kita bikin grup aja, biar komunikasinya juga gampang. Mereka semua pun memutuskan untuk membuat grup WhatsApp dan mengirimkan foto-foto suami mereka. Namun di sini Livia merenung dan mengingat semua kenangan-kenangan indah bersama suaminya Rainer. Sampai-sampai ia ketiduran di meja kerja milik suaminya. Dan di sini ternyata Livia juga sudah mempunyai seorang anak. Tak lama dari itu, anak dari Livia menelepon dan menanyakan kabar ibunya beserta ayahnya. Kemudian perbincangan keduanya pun harus terhenti ketika Livia menemukan sebuah foto lama. Dan tak lama dari itu ia menemukan sebuah kotak yang dikunci. Kemudian ia mencoba membuka kotak tersebut dengan menggunakan tanggal lahirnya maupun tanggal lahir Rainer. Namun semua pin yang Livia masukkan salah. Kemudian ia pun memasukkan tanggal lahir milik anaknya. Namun tetap saja pin yang ia masukkan tetap salah. Namun sekejap ia pun teringat bahwa ada sebuah kode di balik foto tersebut. Dan akhirnya ia pun memasukkan kode tersebut dan kotak itu pun bisa terbuka. Dan isi dari kotak tersebut ialah barang-barang pribadi milik Rainer. Namun ia pun melihat salah satu foto perempuan Jepang. Setelah menemukan penemuannya, ia pun langsung menghubungi teman-temannya dan mengajaknya ketemuan di kafe kemarin. Kemudian Livia pun membahas perempuan tersebut bersama Ruri. Itu menjelang tanggal 27 Januari. Jadi siapakah wanita tersebut? Apa hubungannya dengan para suami mereka? Jadi kita lanjut dulu aja ya guys ya. Dimana di sini juga Ruri memperlihatkan foto yang sama dengan Livia. Dimana ia juga menemukan foto yang sama seperti Livia. Aku nemuin foto-foto ini di hari keberangkatannya, tanggal 27 Januari. Kemudian di sini Ruri menceritakan sekilas perihal suaminya, di mana ia adalah salah satu dosen di kuliahannya waktu itu. Dan Ruri mengira selama ini hanya dia yang dapat menaklukkan hati dari suaminya tersebut. Namun faktanya sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan Ruri. Kemudian tak lama dari itu Stella dan Thalia pun datang. Kemudian Ruri dan Livia pun menanyakan perihal wanita tersebut kepada mereka. Dan tak lupa menanyakan juga apakah suami mereka tanggal 27 Januari sering melakukan pemberangkatan ke Jepang. Ya kan? Lo kalau ngomong bisa gak sih gak ngawur? Leo tuh gak mungkin kayak gitu. Udah. Namun Thalia sedikit tidak terima karena suaminya dituduh seperti itu. Namun tak lama dari itu Stellar juga memberikan sebuah foto yang sama milik mereka berdua. Dan mereka semua pun memutuskan untuk menyelidiki hal itu. Kemudian pada keesokan harinya mereka pun berangkat ke Fukushima, Jepang. Kemudian sesampainya di sana Thalia menceritakan sedikit tentang suaminya Leo, di mana ia adalah seorang dokter dan psikiater.
Dan Thalia bertemu dengan Leo itu pada saat ia melakukan photoshoot model. Kemudian pada saat itu Thalia dituntut untuk memperkecil berat badan. Dan pada saat itu Leo orang yang menenangkan Thalia. Kemudian di keesokan harinya mereka pun memulai pencarian dari fakultas ketika suami mereka berkuliah. Kemudian mereka pun berpencar untuk mencari nama perempuan tersebut di fakultas-fakultas universitas tersebut. Kemudian Livia pun menanyakan perihal Rainers dan perempuan tersebut di fakultas milik Rainers. Namun hasilnya nihil, tidak terdapat nama perempuan tersebut. Kemudian tak lama dari itu Stellar pun menghampiri mereka berdua, di mana ia memberitahukan bahwa nama perempuan tersebut ialah Mari, yang namanya sama dengan nama anak dari Livia. Seketika itu pun pikiran Livia pun menjadi kacau dan kalang kabut. Kemudian Shin menceritakan tentang kepribadian milik Shen, yang ialah suami Stellar, yang merupakan sebuah aktor. Dia tipikal orang yang humoris dan bisa membuka suasana. Ketika kehidupan Stellar yang diisi hanya kerja-kerja saja, ia pun melengkapi kehidupan Stellar sehingga menjadi bahagia. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menghampiri sebuah rumah sakit di Jepang. Bang, aku dapat donor jantung di rumah sakit ini. Plot twistnya mereka pun pernah mendapatkan pendonor dari rumah sakit tersebut, dan mereka semua pun ingin mengetahui pendonor tersebut. Namun akibat kebijakan rumah sakit, ia pun tidak diberitahu pendonor tersebut. Kemudian mereka pun menghampiri sebuah rumah yang dimana terdapat pada foto-foto yang mereka temukan. Namun pengurus dari tempat tersebut tidak terdapat di tempat pada waktu itu, sehingga mereka pun akan mengeceknya minggu depan. Sambil nunggu, mereka pun akan menghadiri sebuah festival musim dingin di Jepang, lebih tepatnya di wilayah Ochijuku, Jepang. Mereka pun menghadiri festival tersebut dan menanyakan perihal suami-suami mereka kepada warga sekitar. Alhamdulillahnya salah satu warga di sana mengenali tentang suami mereka. Kemudian pada malam harinya mereka pun menatap langit yang penuh kembang api dengan kesedihan, dikarenakan mereka belum tahu tentang kabar dan keberadaan suami-suami mereka. Kemudian mereka semua pun memutuskan untuk mencari sebuah penginapan. Kemudian ketika Livia dan Stellar berkeliling, mereka pun dikejutkan dengan sebuah ruangan yang mirip persis seperti yang ada di foto yang mereka temukan. Sehingga Livia pun langsung bergegas mengambil foto yang dimaksud. Dan tak lupa ia pun memberitahu Thalia perihal penemuan ruangan tersebut di penginapannya. Dan di dalam ruangan tersebut mereka menemukan sebuah foto suami-suami mereka. Sehingga mereka pun menanyakan hal tersebut kepada pelayan. Kemudian pelayan tersebut memberitahukan bahwa mereka adalah teman-teman dari pemilik penginapan tersebut. Dan mereka pun ingin membuat janji bertemu dengan pemilik penginapan tersebut. Kemudian di keesokan harinya mereka pun bertemu dengan Ken, pemilik dari penginapan tersebut. Mereka pun memperkenalkan dirinya sebagai istri dari Leo, Shin, Glenn, serta Rainer. Dan di sini Ken adalah kakak tiri dari Mari, dan ia pun menceritakan semuanya kepada mereka tentang siapa itu Mary Kaneko dan kedekatannya dengan suami-suami mereka. Kemudian Shin berpindah kepada 15 tahun ke belakang, lebih tepatnya pada tahun 2010. Kemudian Shin memperlihatkan awal mula pertemuan dari keempat sahabat tersebut. Indonesia? Hah? Indonesia? Ya? Mereka semua ialah mahasiswa baru di Jepang yang baru saja sampai dari Indonesia. Mas, sorry mas. Indonesia. Indonesia juga ya? Yang kebetulan tempat kos yang mereka tuju itu tempat yang sama, di mana tempat kos yang mereka tuju ialah tempat kos milik ibunya dari Mari. Dari kejadian tersebut mereka pun berempat mulai bersahabat, di mana ketika malamnya mereka pulang dari kuliah mereka mendengar sebuah pertengkaran. Kemudian Rainer menyuruh Leo untuk tidak ikut campur masalah mereka. Dan di keesokan harinya mereka pun melakukan permainan perang salju, di mana dengan tidak sengaja Shin pun terdorong ke gerombolan pemuda di sana. Emang kenapa kalau kita bukan orang sini? Akibat kejadian tersebut, perkelahian di antara kedua kubu pun terjadi. Di tengah baku tumbuk tiba-tiba ada seorang wanita yang memisahkan mereka semua.
Yap, wanita tersebut pun ialah Mari yang kita temukan fotonya di awal scene tadi. Pada malam harinya, mereka pun penasaran dengan sosok wanita tersebut. Sama halnya Leo yang melihat sekilas sepatu wanita tersebut berada di kosannya. Kemudian ia pun langsung memperhatikan sepatu tersebut. Konnichiwa. Watashi no namae wa Kaneko Mari desu. Dari perkenalan tersebut, mereka pun semua mulai berteman satu sama lain. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke kampus secara bersama-sama. Kemudian pada malam harinya ketika mereka sedang makan, Glenn ke bawah untuk mencari sebuah air minum. Kemudian ia pun mendengar pertengkaran antara ibu kos dengan anaknya. Dan seketika itu pun Glenn mengetahui bahwa yang disiksa itu ialah Mari. Kemudian di pagi harinya, Mari terlihat menahan rasa sakit dan menyembunyikan lukanya. Mari masih belum mau cerita kepada mereka berempat, dan mereka semua pun seperti biasa berangkat ke kampus secara bersama-sama dengan penuh kebahagiaan di muka mereka masing-masing kecuali Mari. Dan pada malam harinya mereka pun melakukan makan bersama serta menjalin hubungan yang semakin akrab dengan Mari. Dan di sini pun Mari mulai bercerita perihal keluarganya serta orang tuanya. Kemudian scene berpindah pada tahun 1991. Di mana pada saat itu ayah Mari serta ibunya bekerja sebagai pelayan di sebuah penginapan. Mereka berdua pun saling memperhatikan dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Kemudian tak lama dari itu mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Namun di dalam rumah tangganya, ibu Mari ternyata mengalami gangguan kejiwaan. お母さんの世界の中心にはお父さんしかいなかった。 Di mana Mari kecil sering mendapatkan amukan serta pukulan dari ibunya tersebut. Ayahnya yang melihat perlakuan ibunya Mari, ia pun langsung membawa pergi Mari dan langsung memutuskan untuk bercerai dengan ibunya Mari. Kemudian setelah beberapa bulan, ayahnya Mari memutuskan untuk menikah lagi. Lalu scene berpindah lagi kepada zaman sekarang, di mana Mari menunjukkan beberapa tempat yang sangat estetik di wilayah tersebut. Ya seperti jadi tour guide-nya gitu ya guys ya. Kemudian setahun pun berlalu, di mana mereka berempat memutuskan untuk pulang terlebih dahulu ke Indonesia. 私が案内するよ。 Namun sebelum pulang mereka pun diajak oleh Mari ke sebuah festival musim dingin. Selesai mengantarkan keempat sahabatnya, Mari pun pulang ke rumah ayahnya. Kemudian ia pun disambut dengan hangat oleh keluarga ayahnya dan menghindari telepon dari ibunya. やめてよ、恥ずかしい。マリ、旅館の件だけど。 Kemudian di sini Mari menceritakan tentang hubungan persahabatannya dengan Leo dan kawan-kawan kepada ayahnya dan ibu tirinya serta saudara laki-lakinya. Kemudian 1 minggu pun berlalu, di mana pada saat itu Rainers dan kawan-kawan kembali ke Jepang. Namun ia disambut dengan ibunya Mari yang bertingkah laku yang sangat panik. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan keluarganya Mari? Get here, okay? Wait, stay put. I'm gonna get some water, okay? Sampai-sampai ibunya Mari ketakutan melihat seorang polisi di luar. Kemudian polisi tersebut bermaksud untuk menangkap ibunya Mari. Kemudian scene berpindah lagi ke 3 hari sebelum penangkapan ibunya Mari. Dan ketika pada saat itu Ken beserta ayahnya sedang membersihkan salju di halaman rumahnya. Tanpa mereka sadari, ibunya Mari menghampiri rumah milik ayahnya Mari. Kemudian ia langsung menyerang ibu tirinya Mari secara membabi buta. Dan ia pun melihat sebuah pisau, serta tanpa basa-basi ia pun langsung menghabisi ibunya Mari di tempat menggunakan pisau tersebut. Sementara itu Mari harus terluka di bagian kepala dengan cukup parah. Lalu kemudian Mari pun menuliskan sebuah formulir untuk melakukan pendonoran organ.
Dan pada malam harinya ia pun membagikan kotak yang kita lihat awal scene tadi. Serta mereka semua pun merayakan ulang tahun untuk Mari pada saat itu. Pada saat itu pun Mari terlihat sangat bahagia bersama keempat sahabatnya. Pada saat makan Mari terlihat sangat menahan rasa sakit di kepalanya. Kemudian pada keesokan harinya ketika sedang kerja Mari pun jatuh pingsan dan ia pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian ketika di rumah sakit Ken pun memberikan sebuah fakta di mana Mari mengalami kerusakan pada otaknya dan umurnya sudah tidak lama lagi. Dan Mari pun memberikan wasiat untuk mendonorkan organnya kepada pasangan-pasangan sahabatnya dikarenakan ia ingin selalu bersama sahabat-sahabatnya yang pada saat itu pasangan dari Rainers dan kawan-kawan sangat membutuhkan organ tubuh dari Mari. Pasangan yang dimaksud ialah Livia dan kawan-kawan. Jadi selama ini pendonor dari istri-istri mereka ialah Mari itu sendiri. Ketika Livia dan kawan-kawan sedang membaca surat peninggalan dari Mari, ia pun dihubungi oleh pihak bandara yang mengabarkan bahwa pesawat Rainers dan kawan-kawan mengalami kecelakaan, di mana seluruh penumpangnya dipastikan meninggal dunia. Mereka yang mendengar hal tersebut pun sangat terpukul. Kemudian pada keesokan harinya mereka pun mengunjungi pemakaman Mari dan berterima kasih di sana. Serta ending film yang sangat membagongkan sekali ya guys ya. Gimana, sangat plot twist sekali bukan? Pesan dan kesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernah kalian berprasangka buruk kepada pasangan kalian sebelum ada bukti dan faktanya ya guys ya. Dan ketika pasangan kalian itu menghilang, nantinya kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Oke guys, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys ya. Gua Krisna, gua pamit, bye bye.